Blak-blakan di Rut KAI ini mengakui jika kereta cepat ini bisa menjadi bom waktu. Duar, waduh, ini gimana nih maksudnya positive people? Yes, kita tahu bahwa belakangan ini juga pemberitaan tentang kereta cepat gitu kan ya, yang masih menjadi beban BUMN utamanya KAI gitu kan ya, yang karena KAI ini memiliki saham berapa persen ya, lebih dari 50% gitu ya, di sana itu memberikan beban gitu di semester pertama 2025 aja gitu kan ya, harus menanggung gitu ya beban sampai hampir 1 triliun rupiah gitu kan ya. Nah, saat rapat dengan anggota DPR RI di Komisi 6 ini di Rut KAI bilang bahwa kereta cepat ini seperti bom waktu. Wah, kita dengar dulu statementnya seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation, kami reaction, kami kutip dari laman YouTube TV Parlemen. Langsung aja kita simak pernyataannya. Jangan lupa subscribe. Mungkin paparan kami belum sangat komprehensif, karena kami agak worry juga untuk menampilkan sesuatu yang kami tidak kuasai, Pak. Yang belum kuasai. Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi, apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya, untuk memahami lebih dalam. Dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi. Memang ini bom waktu buat... Sebentar Pak Bobi, ya. Kami ingin sampaikan dalam RKP 2005 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah, di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama Bu Febri. Oh, Bu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKP-nya Danantara 2025 salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUS ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Nah, itu tadi positive people, pernyataan dari Dirut ya, Dirut KAI gitu kan, dengan Komisi 6 DPR RI gitu kan. Salah satunya dia menyebut bahwa WUS ini bisa menjadi bom waktu gitu kan ya. Nah, ini kita tahu bahwa akhirnya pemerintah juga turun tangan gitu kan ya, dengan menginstruksikan Danantara gitu, lawan Danantara. Nah, ini gue belum baca skemanya bakal seperti apa gitu ya, yang terkait dengan WUS ini gitu kan ya, untuk meringankan beban dari WUS ini yang kalau tahun lalu gitu kan ya, sampai 2 triliun kan kerugiannya gitu kan ya, bebannya kan. Kalau ini di semester pertama hampir 1 triliun rupiah gitu. Nah, kalau diprediksi gitu kan ya, kalau kita baca, kita sempat ngangkat pemberitaannya gitu, kalau kita baca bahwa diprediksi ini kereta cepat WUS ini baru akan balik modal gitu kan ya, setelah 50 tahun atau 40 tahun ke atas lah gitu, 40 sampai 50 tahun. Kira-kira keretanya udah seperti apa ya kalau 50 tahun lagi? Kayak perlu kereta baru ya nggak sih gitu ya. Kita lihat dulu komentar dari netizen dan seperti apa komentar dari netizen gitu kan ya, terkait dengan statement bom waktu ini gitu kan ya. Kita akan kutip dari laman YouTube Berita 1 yang juga memberitakan pemberitaan ini gitu ya, bagaimana pendapat netizen di sana gitu ya. Kita akan coba baca gitu. Licik anggota DPR dari Gerindra, Andre, waktu di Rut KAI menyatakan KCIC bom waktu langsung dipotong agar tidak diterangkan lebih lanjut dan membuka borok KCIC gitu. KAI nggak ikut merencanakan, nggak ikut membangun, tapi KAI yang nanggung kerugian dan Mulyono yang dapat ketenaran. Luar biasa. Wow, oh iya yang dapat ketenaran siapa? Ternyata alasan Ignatius Jonan menolak KCIC sekarang terjawab gitu ya. Menteri Perhubungan saat itu dipecat saat menyatakan tidak setuju WUS akan dibangun karena merugikan negara gitu. Kereta kebanggaan ternak Mulyono bikin bangkrut Indonesia gitu ya. Nah, apa kata Pak Jonan dulu tapi sudah terlanjur dibangun. Dan beroperasi, jadi tetap harus dimanfaatkan agar tidak benar-benar sia-sia. Semoga jajaran direksi dan komisaris PT KAI bisa mendapatkan jalan keluar terbaik gitu.
Dulu sudah diingatkan sama ahlinya, tetap ngeyel, sekarang bingung sendiri, bikin masalah sendiri, bingung sendiri. Yang bikin masalah siapa ini, boy? Diam. Menit 50 anggota DPR bilang kalau negara lain bisa murah, kenapa kita nggak bisa? Pertanyaan buat anggota DPR, kalau di Jepang anggota parlemen nggak ada atau sedikit yang korup, kenapa anggota DPR di Indo banyak korupnya? Aduh. Yang ngeyel Mulyono sama Rini Sumarmo, Menteri BUMN waktu itu, berkali-kali diperingatkan sama Jonan, malah Jonan di reshuffle gitu ya. Ignatius Jonan sudah bilang, tapi dipaksakan, entah apa kereta cepat dipaksakan gitu. Dulu Jokowi bilang kalau kereta api ini berhasil maka keuntungan negara sangat besar, tapi malah rugi dalam 2 tahun terakhir ini gitu ya. Apa tuh urgensi yang sangat penting untuk punya kereta cepat untuk jarak yang begitu pendek gitu ya? Bukankah dan yang lebih baik untuk membuat jalur double track Purwokerto Bandung gitu ya? Atau kereta api semi cepat Jakarta Surabaya, or pengembangan kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sekalian. Nah, setuju ya? Mulyono harus bertanggung jawab gitu. Saya pribadi dengan adanya UU sangat membantu bagi para orang tua yang sedang berobat ke Jakarta. Waktu yang ditempuh semakin singkat dan efisien. Mudah-mudahan ada solusi terbaik gitu. Proyek keren sedunia, gas terus sampai bangkrut Pak gitu ya. Kalau begitu yang nanggung harusnya Presiden Jokowi dan Pak Luhut Panjaitan gitu kan, bengkakan KCIC. Waduh. Hasil mahakarya Mulyono amazing, bikin Indonesia bangga, juga bisa terseret penderitaan yang terpenting pencitraan. Tolong urusin pengangguran yang makin banyak gitu. Banyak perusahaan yang bangkrut, lapangan pekerjaan yang layak dan baik semakin kecil. Rakyat Indonesia sangat sabar sejauh ini, tapi batasannya setipis kertas tisu robek, sedikit negara bisa bubar. Ya. Setelah kasus Tom Lembong, harusnya setelah ada proyek yang merugikan negara lainnya, kejaksaan dan kepolisian juga harusnya berani menindak pemarkas proyek ini. Nah itu tadi komentar-komentar netizen ya. Ini jadi ngingetin Tom Lembong waktu itu ditangkap Kejagung karena merugikan negara gitu kan ya. Nah ini juga ini merugikan negara nggak ya hitungannya? Nah kita nggak tahu. Kalau menurut Positive People gimana komentarnya? Itu tadi statement dari Dirut KAI gitu kan, yang ya pastinya tadi dia udah statement bahwa bisa jadi bom waktu. Berarti ini kan beban banget nggak sih gitu kan ya, kereta WUS ini gitu kan ya. Menurut Positive People gimana? Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.